Nah, semakin ke sini, ya, semakin ke generasi alpha ini, ya, dari baby boomers itu daya tahan untuk membaca satu hari itu semakin sedikit. Membaca bener ya, baca, bukan Alkitab aja, baca buku, ya. Itu generasi Z itu paling tahan 7 menit satu hari. Nah, kalau baca Alkitab di sini kita lihat, yang paling rendah itu orang milenial, ya. Hanya 20% yang membaca Alkitab 1 jam satu hari. Generasi Z tidak terdata, hilang. Gereja ada program apa tentang hal ini? Sedangkan kita semua harus memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita melalui Alkitab. Ayat ini berada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat 13 itu bicara tentang modal kesatuan ini penting, tapi kesatuan yang dimaksudkan ini bukanlah kesatuan dalam arti keseragaman, tapi kesatuan yang ada di dalam keberagaman, di mana di dalam keberagaman karunia dan lain sebagainya, kita bisa membangun gereja bersama-sama. Bahasa Inggrisnya itu baik sekali. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Jadi kesatuan iman itu akan menolong kita bersama-sama bareng-bareng untuk kita semakin meyakini iman kita itu, meyakini pengetahuan kita tentang anak Allah itu, sehingga kita dewasa. Makanya ayat 14-nya itu ada kata sehingga. Kenapa semuanya itu dibuat? Karena ini yang penting. That we may no longer be children. Kita bukan lagi jadi kanak-kanak dalam iman kita, bukan lagi kanak-kanak di dalam kerohanian kita, bukan lagi kanak-kanak di dalam perilaku kita hidup sehari-hari. Kita bersatu supaya kita saling mendewasakan. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita? Apa yang membentuk cara berpikir kita? Apakah filsafat dunia ini, gaya hidup dunia ini, perkataan orang, apa yang menjadi pegangan kita apa? Bagaimana kita memandang dunia ini? Bagaimana kita bisa mempraktikkan bagian firman Tuhan tertentu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mana keputusan-keputusan hidup kita itu datang? Apa yang masuk dan apa yang berproses di dalam diri kita? Ajaran apa? Satu orang hamba Tuhan, R.C. Sproul, itu berkata bahwa semua orang Kristen itu punya teologinya masing-masing, punya doktrinnya masing-masing. Teologi itu hal yang pribadi. Teologi ini bukan bicara tentang sekolah belajar Alkitab, bukan. Apa sih yang kita pahami tentang Tuhan? Kalau kita hidup kita menggampangkan segala sesuatu sehingga kita terus jatuh dalam dosa, kita menganggap Tuhan itu gampang. Itu teologi yang kita pegang. Kalau kita beranggapan bahwa Tuhan itu suka ngatur-ngatur, kita hidupnya juga jadi penuh aturan. Kita memandang satu ayat yang sama, tapi punya interpretasi yang berbeda, karena kita punya sudah teologi masing-masing. Bahasa Inggrisnya itu bagus di ayat yang sebelumnya itu, supaya kita tuh punya, jangan sampai jatuh ke false doctrine, doktrin yang salah. Oleh karena itu masing-masing kita bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kita, karena apa yang akan kita lakukan, itu pasti berpengaruh, tidak hanya buat keluarga kita, tapi juga buat jemaat. Ada dia favoritisme kepada tokoh-tokoh Alkitab tertentu. Oh, saya suka Daud. Daud lawan Goliat. Oh, keren karena Daud punya iman. Padahal cerita itu bukan tentang Daud yang hebat, tapi tentang Allah yang memakai Daud untuk menyatakan bahwa dia Allah yang benar. Jadi beda sudut pandang, beda pemahaman teologinya. Nggak bisa kita tanpa belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dengan baik, lalu kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain, dan kita pada akhirnya tahu nanti belakangan ternyata itu keliru gitu. Mari kita semua juga belajar. Nggak harus sekolah teologi, nggak peduli dengan generasi Z, generasi X, generasi Y tadi, statistik tadi. Ketika kita di jamaah Tuhan, pasti kita punya hausan, kelaparan. Amin. Nah, next, maka itu pemahaman kita yang tidak berpusat pada Allah itu adalah sebuah teologi yang buruk dan berpusat pada manusia, berpusat pada saya. Kita bicara tentang Tuhan, baca Alkitab, doa-doa kita, firman Tuhan kita, penyembahan kita, semua pusatnya saya. Itu tanda ketidakdewasaan. Anak-anak kan pusatnya diri sendiri, betul? Ajaran yang sehat itu membuktikan kedewasaan kita. Ajaran yang tidak sehat membuktikan kekanak-kanakan kita. Mari kita berfokus kepada Kristus seperti yang nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita semua bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Oh, si ajaran ini begini, ajaran ini. Ternyata hoaks ajarannya. Mari kita semua menguji segala sesuatu, ya. Semakin gentar, semakin rajin menyelidiki apa pesan Tuhan bagi hidup kita masing-masing.